Perankan hantu ya? Iya, pertama Kenapa kali. sih? Pertimbangannya apa menerima tawaran ini? Karena layer dari Dianti sendiri sih, dimana aku harus memerankan Dianti yang sebenarnya dia adalah hantu dan di sini antagonisnya, tapi harus terlihat friendly juga. Dan ada fase di mana Dianti waktu masih hidup, ada Dianti yang sudah menjadi kamuflase hantu atau setan. Terus ada juga Dianti yang kaku sama Dianti yang full udah jadi hantu atau setan. Ada kesulitan nggak? Kan kamu harus pakai make up apa gitu? Kesulitan sih enggak ya, cuman lebih ke menyiapkan mental dan fisik aja sih yang harus full banget gitu. Kebawa mimpi nggak sih dari peran-peran kamu ini kan? Enggak sih, untungnya enggak kebawa mimpi sih. Gitu. Berapa lama tuh dandan? Berapa lamanya? Kita itu didandanin full hantu tuh 3 jam, ngelepasnya juga 3 jam. Gitu. Terus tadi kan belum dijawab gitu ya. Apa sih yang membedakan antara main drama sama mungkin di film horor gitu? Horor ya. Mungkin yang membedakan udah pasti jam syuting ya. Jam syuting kalau drama bisa pagi sampai malam waktu normal gitu. Tapi kalau misalkan horor udah pasti kebalik jamnya gitu. Kita callingannya pasti callingan malam sampai pagi gitu. Itu aja sih yang membedakan paling. Kira-kira setelah main ini kapok atau kepengen lagi atau bagaimana? Mau lagi. Aku suka sih. Menurut aku nyaman memeranin hantu. Jadi kalau kedepannya ada tawaran lagi aku mau sih. Ada rasa ketakutan nggak sih waktu syuting atau mungkin deg-degan atau apa? Deg-degan pasti, ketakutan juga pasti ada lah gitu. Karena kan kita di tempat yang nggak kita kenal, terus full gelap gitu-gitu kan. Cuman aku menggunakan rasa takut aku untuk menjadi atau meresap menjadi seorang Dianti yang hantu gitu. Jadi daripada aku ketakutan, terus aku kayak jadi menghambat film atau gimana, jadi nggak totalitas. Jadi aku mempergunakan rasa ketakutan aku untuk menjadi hantu Dianti gitu. Yang dimana yang aku rasain pada saat itu ketika aku menyerap rasa takut itu, aku ngerasa aku lebih powerful sih. Gitu. Percaya nggak sih dengan cerita ini yang ada sebenarnya? Aku percaya sih, aku percaya di dunia nyata pasti banyak banget orang yang ngerasain diteror sama hantu ya, atau yang tak kasat mata gitu. Apalagi di Indonesia, ya gak cuma di Indonesia, dimanapun kita berada, pasti ada mereka-mereka itu kan. Jadi aku percaya sama hal itu. Tapi pernah punya pengalaman ini nggak sama di film ini nggak dengan karakternya Dianti itu? Pengalaman horornya sebenarnya aku ketempelan ya bisa dibilang waktu itu. Jadi kejadiannya aku udah di make upin full jadi hantu Dianti, dan kalau di make upin itu kan basah ya, dan aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, megang HP aja udah nggak bisa, makan juga udah nggak bisa, paling cuma bisa minum. Jadi aku mau nunggu take itu satu adegan, dan itu aku duduk di depan rumah. Itu emang kurang lebih jam 11:30 malam lah ya, itu kayak kurang lebih sama tengah malam gitu aku lupa. Tiba-tiba aku lagi merem, terus aku ngerasa tuh mual banget, pusing banget gitu. Dan ini aku ngerasa tuh beda dari yang lain ya, kalau aku misalkan asam lambung atau masuk angin atau apa, flu, demam tuh nggak kayak gini gitu rasanya. Terus kebetulan juga ada satu kru yang lewat, dan dia ngeliat aku, terus dia langsung nyamperin, dia bilang, "Dek, kamu kenapa?" Terus aku langsung ngomong, "Kak, aku mual banget nih Kak, kenapa ya? Kayak aku masuk angin deh." Aku ngomong kayak gitu aja kan. Dan kebetulannya dan alhamdulillahnya si kru yang nyamperin aku ini dia punya kelebihan, dia bisa ngeliat lah intinya, dan dia ngeliat ke aku dan dia ngeliat ke pohon yang gede di dekat aku. Dia bilang intinya, "Ini kamu jangan takut ya, ini emang ada yang nyamperin kamu, ngedeket ke kamu," dia bilang gitu. So kayak, "Hah? Gimana Kak maksudnya?" "Iya, dia ngedeket ke kamu karena wujudnya ini sama kayak kamu," maksudnya gitu. So aku cuma ngomong, "Kak, please banget bantuin aku gimana pun caranya, bersihin lah intinya, doain gitu, karena aku udah maksudnya aku udah nggak mau gitu loh, kayak daripada ntar syutingnya kenapa-napa ya kan." Ya udah akhirnya didoain sama dia, dan langsung setelah didoain langsung normal lagi. Jadi di situ aku baru percaya bahwa aku ketempelan sih. Tapi kalau soal putus sama pacar pernah juga? Kenapa? Diputusin pacar Bucin, pernah tadi juga? kan aku kamu bucin. Oh, iya pernah lah, pasti semua orang diputusin pacar kan pasti pernah sih. Iya, sampai mau bunuh diri. Oh nggak, kok sampai pernah? bunuh diri Enggak. nggak pernah. Aku langsung gas sih, langsung gas aja gitu. Apalagi di perdana ya, jadi aku nggak mau nolak gitu. Aku mau nyoba gitu. Tadi kamu bilang kamu ituin Dianti kayak ngerasa powerful. Maksudnya bisa dijelasin dikit nggak? Aku nggak tahu ya gimana, maksudnya mungkin lebih ke suges dan energi aja kali ya gitu. Karena aku
oke nih rasa takut tuh kayak gini, daripada takut ini aku bikin takut, jadi aku bikin takut ini menjadi sesuatu yang lebih berguna, jadi lebih kesuges gitu. Jadi aku lebih kayak sebelum aku menjadi seorang Dianti, aku tuh pasti selalu kayak gini, aku tarik nafas dalam-dalam, sudah aku take, nanti kalau udah kelar take aku buang, jadi seolah-olah aku masukin Dianti, kalau udah kelar take aku buang Diantinya supaya nggak kebawa atau apapun itu. Berarti itu bisa dibilang metode acting kamu gitu ya? Iya, mungkin bisa dibilang gitu, metode acting aku untuk Dianti gitu. Terus tadi kan Mbak TJ kan pakai playlist, kamu ada juga nggak kayak gitu? Ada, aku ada playlist juga, bikin aku nangis, yang adegan aku nangisnya. Oh, itu lagunya kamu pilih sendiri atau? Kenapa? Lagu-lagunya kamu pilih sendiri atau memang dikasih apa minta ke Oh sutradara? enggak, itu aku sendiri sih, aku sendiri, referensi aku sendiri. Oke. Oke. Thank you ya kak. Ini mau wawancara lagi kayak gitu. Halo Kak, Kak, aku boleh minta testingnya nggak? Berdua. Oke. Di sini.